Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas latihan soal di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang materi PD non eksak. Jadi ini adalah contoh latihan soal yang saya berikan kemarin. Oke, langsung saja kita bahas yang nomor 1 dulu. Selesaikan persamaan diferensial X plus Y dx ditambah Y min X dy sama dengan 0 dengan faktor pengintegral dari fungsi Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di soal nomor 1 ini kan sudah diketahui faktor pengintegralnya, yaitu fungsi Z dalam variabel X dan Y. Jadi kita selesaikan dengan cara yang pertama kemarin ya. Oke, langsung saja kita cek dulu. Pertama kita cek dulu. Jadi kita bahas yang nomor 1. Jadi kita cek do M per do Y nya berapa. M nya adalah X plus Y, kita turunkan terhadap Y berarti 1. Lalu do N per do X nya, nah ini Y min X kita turunkan terhadap Y terhadap X berarti hasilnya min 1, itu artinya tidak sama ya. Kalau tidak sama berarti dia adalah PD non eksak. Nah, caranya PD non eksak ini harus kita jadikan menjadi PD eksak, yaitu dengan mengalihkan faktor pengintegral. Oke, faktor pengintegralnya, faktor pengintegral V itu adalah ini tadi ya, dalam fungsi Z, Fz X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, selanjutnya kita cari do Z, kita turunkan terhadap do X. Nah, fungsi X kuadrat plus Y kuadrat ini kita turunkan terhadap X. Berarti hasilnya apa? Y-nya kita anggap konstanta, berarti X kuadrat kita turunkan berarti 2X. Y kuadratnya kita anggap konstanta, kalau kita turunkan itu 0 ya. Lalu kita cari do Z per do Y. Berarti X-nya yang kita anggap konstanta. Kalau ini kita turunkan, hasilnya adalah 2Y. Nah, jadi kita harus mencari, karena ini kasus yang pertama, berarti kita cari dV per V-nya, yaitu rumusnya do N per do X dikurangi do M per do Y dibagi M do Z per do Y dikurangi N do Z per do X dz. Nah, ini do N per do X nya kan ini min 1 dikurangi do M per do Y nya ini 1. Kita bagi M nya adalah ini X plus Y. X plus Y dikali do Z per do Y, ini 2Y. Dikurangi N-nya Y min X. Y min X dikali do Z per do X-nya yang ini 2X. dz. Nah, kita operasikan berarti min 2 per ini 2XY plus 2Y kuadrat min 2XY min plus 2X kuadrat dz. Nah, ini 2XY, ini min 2XY ya. Berarti tinggal min 2 per
2y kuadrat plus 2x kuadrat dz, atau sama dengan ini min 2, habis ya tinggal min 1 per x kuadrat min 1 per y kuadrat plus x kuadrat. Nah, x kuadrat plus y kuadrat itu sendiri adalah z, berarti langsung saya tuliskan seper z dz. Paham ya sampai sini? Min 2 nya habis sama bawah, lalu tinggal min 1 per y kuadrat plus x kuadrat, itu kan sama dengan z. Nah ini adalah dv per v. Nah ini kan tujuannya kita mencari v nya, berarti ini kita integralkan, sini juga diintegralkan, maka hasilnya ke sini aja ya, hasilnya integral seper v dv itu adalah ln v, yang ini adalah min ln z, berarti ini sama dengan ln v ln z pangkat min 1. Nah, sesuai sifat logaritma maka berlaku v sama dengan z pangkat min 1, artinya v adalah seper z, z nya adalah x kuadrat plus y kuadrat. Nah, jadi inilah faktor pengintegralnya. Nah, ini kita kalikan dengan v dikalikan dengan PD, yang ini. Jadi 1 per x kuadrat plus y kuadrat kita kalikan x plus y dx plus y min x dy sama dengan 0. Berarti x plus y dibagi x kuadrat plus y kuadrat dx ditambah y min x per x kuadrat plus y kuadrat dy sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk PD eksak. Jadi PD yang non eksak setelah kita kalikan dengan V, faktor pengintegral, itu akan menjadi PD eksak. Jadi untuk menyelesaikan PD ini berarti sama seperti materi di PD eksak. Ya. Nah, berarti selanjutnya cara menyelesaikannya kita d do v ya, saya tulis ini aja, do f x y per do y sama dengan m nya ya, m nya yang ini, x plus y per x kuadrat plus y kuadrat. Jadi saya pakai yang m. Karena pakai m berarti ini harus do x. Nah, berarti untuk mencari fxy-nya, kita harus mengintegralkan ini kan. Ini kalau kita integralkan hasilnya fxy, ini kita integralkan x plus y dibagi x kuadrat plus y kuadrat dx itu sama dengan, ini kita pecah yaitu menjadi x per x kuadrat plus y kuadrat dx ditambah integral y per x kuadrat plus y kuadrat dx ya, tentu ditambah dengan nanti penambahnya. Nah, ini saya jabarkan satu-satu dulu dari yang warna merah.
Ya, ini kan bentuk pecahan x per x kuadrat plus y kuadrat dx. Jadi ini diturunkan, diintegralkan terhadap x, berarti y-nya kita anggap sebagai konstanta. Jadi kalau saya misalkan t itu adalah x kuadrat plus y kuadrat, maka dt, karena dt kita turunkan terhadap x, berarti menjadi 2x dx. Y-nya kita anggap konstanta. Maka dx itu adalah 1 per 2x dt. Nah, ini kalau kita masukkan, berarti x per t, dx-nya kita ganti 1 per 2x dt. Jadi ini kita coret, hasilnya setengah integral seperti, berarti ln t-nya adalah x kuadrat plus y kuadrat. Gitu ya. Oke. Lalu untuk yang ruas satunya, y per x kuadrat plus y kuadrat dx. Ya. Nah, ini kan koefisiennya di atas y. Kalau yang di sini kan x, dan ini sama-sama diturunkan terhadap x. Nah, sebelumnya ingat bahwa kemarin ada contoh soal yang saya kasih catatan bahwa integral 1 per 1 plus x kuadrat dx itu sama dengan tan inverse x. Ingat ini ya. Nah, bentuk ini kita bawa ke sini. Jadi sebelumnya ini kita jadikan y-nya di sini adalah 1, berarti kita bagi dengan y kuadrat. Berarti y kuadratnya saya keluarkan, berarti di sini mau nggak mau harus dibagi dengan y kuadrat ditambah 1 dx. Nah, paham ya sampai sini? Kalau kalian operasikan lagi pasti akan kembali ke sini. Ini bukan lanjutan ya. Ya kan? Kalau ini kamu kalikan, hasilnya akan x kuadrat plus y kuadrat, kembali ke sini ya kan? Nah, ini berarti bisa kita coret dengan sini, berarti hasilnya seper integral 1 per y dikali 1 per x per y kuadrat plus 1. Nah, ini kan bentuk seperti yang di atas. Hanya x-nya itu adalah x per y kuadrat. Nah, kalau cara begini harus kita pakai pemisalan. Kita misalkan dulu bahwa u adalah x per y misalnya. Berarti du kalau kita turunkan terhadap x, hasilnya adalah 1 kan ya. 1, y-nya tetap. Dx, berarti dx sama dengan y du. Oke, kita lanjutkan. Nah, sampai sini berarti ini saya garis ya. Berarti ini integral seper y dikali 1 per u kuadrat plus 1 dx-nya menjadi y du. Nah, ini seper y, di sini y bisa kita coret, berarti integral 1 per u kuadrat plus 1 du. Udah kan sama dengan ini x, ini u, ini u. Berarti hasilnya adalah tan inverse u. Ya, berarti di sini hasilnya
tan inverse U plus QY. Dan ingat bahwa U-nya tadi adalah ini. U-nya adalah X per Y. Berarti tan inverse X per Y ditambah QY. Udah toh? Oke, saya hapus dulu yang ini ya. Selanjutnya kita akan mencari QY-nya. Jadi kalau QY berarti saya kembalikan warna apa ya, pink. Warna pink berarti do F X Y per do Y itu sama dengan N, ya kan? Nah, Fx-nya ketemu ini tadi, ini adalah Fx-y. Kita turunkan terhadap Y. Setengah ln X kuadrat plus Y kuadrat ditambah tangen inverse X per Y ditambah QY sama dengan ini. Ini Y min X per X kuadrat plus Y kuadrat. Ini kita turunkan terhadap do Y ya, do Y. Tadi kita integralkan terhadap X, sekarang kita turunkan terhadap Y. Nah, ini turunannya berapa? Setengah ln X kuadrat plus Y kuadrat. Ingat ya, kalau integral dari 1/x dx itu adalah ln X. Berarti ln X turunannya 1/x, ya kan? Nah, berarti setengah dikali ln berarti 1/x kuadrat plus Y kuadrat. Dan ingat di sini dia variabelnya X kuadrat plus Y kuadrat, berarti X kuadrat plus Y kuadrat juga kita turunkan terhadap Y, berarti hasilnya ini konstanta berarti 0, Y kuadrat berarti 2Y. Ini kita kalikan dengan 2Y ditambah tan inverse X per Y. Tan inverse X per Y berarti kalau kita ingat yang ini ya, kalau integral hasilnya ini, maka turunan hasilnya ini. Berarti ini turunannya adalah 1/1 plus X per Y dikali dengan, hati-hati, X per Y ini juga kita turunkan terhadap Y. Berarti turunannya X per Y terhadap Y hasilnya. Jadi lebih gampangnya gini, saya tulis saja X per Y kalau kita turunkan ini dx per dy. Gini loh, kalau X per Y itu kan sama dengan X pangkat Y min 1. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap Y, berarti X-nya kita anggap konstanta, berarti hasilnya kan min X kali Y pangkat. Nah, ini yang dikurangi 1, Y-nya saja, berarti min 2. Atau artinya min X per Y kuadrat. Jadi ini dikalikan dengan min X per Y kuadrat. Bener nggak sih? Oh ya, sorry. Ini masih kurang kurungnya. Tapi tetap ininya nggak pakai, bukan X kuadrat per Y kuadrat, tapi hanya X per Y-nya saja. Oke, ini ditambah dengan Q aksen ya. Q aksen Y sama dengan ini. Oke, ini saya sederhanakan dulu.
berarti ini 2 saya coret ya, tinggal Y per X kuadrat plus ini kuadrat plus Y kuadrat ditambah, nah yang ini Y kuadratnya saya keluarkan juga, bukan dikeluarkan, ininya saya keluarkan Y kuadratnya, jadi 1 per Y kuadrat plus X kuadrat per Y kuadrat, bisa kan ya, disamakan penyebutnya. Nah kalau sudah, ini dikali dengan min X per Y kuadrat ditambah Q aksen Y. Nah ini kan kalau kita kalikan 1 per, ini kan dibalik, berarti Y kuadratnya di atas, ya kan, atau ini kita coret dengan ini bisa, dan ini sama dengan ini Y min X per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah ini hasilnya Y per X kuadrat plus Y kuadrat ditambah ini min, berarti min X per, ini saya balik aja, X kuadrat plus Y kuadrat plus Q aksen Y sama dengan ini Y min X per X kuadrat plus Y kuadrat. Apa yang terjadi? Ini Y min X, ini Y min X, berarti ini habis, tinggal Q aksen Y nya sama dengan 0, berarti Q Y nya adalah C konstanta. Nah ketemu Q nya ketemu, kita substitusikan ke sini, maka ketemu solusi umumnya. Jadi solusi umum adalah setengah ln X kuadrat plus Y kuadrat ditambah tangen inverse X per Y ditambah Y nya adalah C ditambah C, berarti tambah C sama dengan C. Nah ini kalau kita pindah ruaskan C dikurangi C, itu artinya bukan 0 tapi dia tetap C, tetap konstanta ya. Berarti ini saya hapus, saya ganti saja langsung, dia sama dengan C. Jadi ini adalah solusi umum di soal yang pertama. Oke, kita lanjutkan di soal yang kedua. Di soal yang nomor 2, selesaikan persamaan diferensial X plus X kuadrat plus Y kuadrat dx ditambah XY dy sama dengan 0. Kita cek dulu do M per do Y. X plus X kuadrat plus Y kuadrat kita turunkan terhadap Y, berarti ini 0, 0, ini adalah 2Y. Lalu do N per do X. XY kita turunkan terhadap X, berarti 1 dikali Y. Hasilnya Y. Nah ini tidak sama, artinya dia tidak eksak. Nah karena di soal nomor 2 ini tidak dicantumkan atau tidak diketahui faktor pengintegralnya, kita cari pasti dia variabelnya hanya satu saja, kalau enggak X ya Y. Kalau yang ini kan sudah diketahui itu variabelnya ada 2, X dan Y, berarti kalau enggak X dan Y. Nah kalau ini coba kalian lihat 2Y dan Y kita operasikan, pasti dia variabelnya dalam Y kan. Kalau kita tambah itu 3Y, kalau kita kurangi itu Y. Nah dia dibagi dengan M atau N biar hasilnya hanya satu variabel. Nggak mungkin kan kalau kita bagi dengan M, ya pasti kita bagi dengan N biar dia menghasilkan satu variabel. Oke, berarti kita menggunakan pembagi N. Jadi do M per do Y dikurangi do N per do X dibagi dengan N. Nah ini 2Y dikurangi Y kan.
2Y dikurangi Y dibagi X, Y. Berarti hasilnya 2 kurangi 1 itu 1. XY sama dengan 1/X. Nah, jadi faktor pengintegralnya, maka faktor pengintegral V itu adalah E pangkat integral ini 1/X dx sama dengan E integral 1/X itu ln X. Ini E pangkat ln X itu sama dengan X. Jadi faktor pengintegralnya X. Lalu sudah mengetahui faktor pengintegral, kita kalikan dengan PD ini untuk membentuk PD yang eksak. Jadi V-nya adalah X, berarti X dikalikan X plus X kuadrat plus Y kuadrat dx ditambah X Y dy sama dengan 0. Berarti X kuadrat plus X pangkat 3 plus X Y kuadrat dx ditambah X kuadrat Y dy sama dengan 0. Jadi ini adalah PD eksak, penyelesaiannya sama seperti materi di PD eksak. Seperti di nomor 1 juga, kita cari fxy-nya. Do fxy do x ini adalah X kuadrat plus X pangkat 3 plus XY kuadrat. Berarti fxy-nya kita integralkan. Ini integral X kuadrat plus X pangkat 3 plus XY kuadrat dx. Ini hasilnya 1/3 X pangkat 3 plus 1/4 X pangkat 4 plus, nah ini setengah X kuadrat, ininya tetap Y kuadrat plus Y. Nah, untuk mencari Y, do fxy per do Y itu sama dengan N. Do fxy-nya adalah ini 1/3 X pangkat 3 plus 1/4 X pangkat 4 ditambah setengah X kuadrat Y kuadrat plus Y per do Y. Kita turunkan terhadap Y itu sama dengan N. N-nya adalah XY. Oke, ini kita turunkan terhadap Y. Ingat terhadap Y, berarti variabel yang mengandung X itu dianggap konstanta ya. Nah, ini di satu suku hanya X saja, berarti dia konstanta. Ini juga konstanta, kalau kita turunkan hasilnya 0. Berarti ini 0, ini 0. Nah, ini setengah X kuadrat Y kuadrat. Yang kita turunkan adalah Y kuadratnya, berarti 2Y. 2Y dikali setengah X kuadrat, itu hasilnya X kuadrat Y. Betul nggak? Setengah X kuadrat dikali dengan 2Y. Hasilnya X kuadrat Y ditambah Y aksen Y sama dengan X. Ini bukan XY ya. Kan ini PD eksaknya. Yang ini PD non eksak. Jadi ini X kuadrat Y. Nah, ini berarti ketemu Y aksen Y-nya adalah 0. Berarti Y-nya kita integralkan yaitu C. Jadi solusi umum dari PD ini yaitu fxy-nya ini 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/4 X pangkat 4 ditambah setengah X kuadrat Y kuadrat plus C sama dengan C. Nah, ini C kita pindah ruaskan, C dikurangi C seperti tadi, hasilnya adalah C. Berarti langsung aja ini adalah sama dengan C. Jadi ini adalah solusi dari PD yang nomor 2. Oke, untuk pembahasan soal sampai di sini. Jika ada kelirunya mohon saya dibenahi juga.
Jika ada yang ditanyakan, silahkan japri atau di WhatsApp grup ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.